Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Kembali lagi di channel kita Zona STD ya. Kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang pelatuk klep dan juga macam retainer ya. Jadi di video sebelumnya ada komentar khususnya dari Mas Dipa yang berkomentar di video kita dan meminta solusi bahwa motornya itu sudah memakai klep KLX Honda Beat-nya ya, memakai klep KLX dan mendapati kasus bahwa si retainernya itu mentok di pelatuk klep. Jadi di sini kita bisa lihat ada pelatuk klep dan retainer dan juga klep. Jadi kita akan bahas tentang kemungkinan masalah yang datang ketika kita melakukan proses modifikasi mesin, khususnya di bagian klep ya, terutama bagian noken asnya yang sudah dimodifikasi. Jadi untuk klep Honda Beat yang menggunakan klep KLX, dan klep KLX itu perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa klep KLX lebih panjang 2 mili kurang lebih dibanding klep Honda Beat. Jadi kemungkinan besar masalah yang timbul setelah kita mengganti dengan klep KLX dan noken asnya agak ekstrim. Masalah yang akan timbul kira-kira seperti yang dialami oleh teman kita Mas Dipa yang berkomentar di channel kita. Si retainernya itu mentok di pelatuk klep. Kemungkinan besar mentok seperti ini ya. Jadi sebelum si setelan klep kena ujung klep itu, pelatuknya udah mentok di retainer klep. Jadi untuk kasus yang seperti itu ada beberapa solusi dan akan kita sedikit jelaskan ya. Apabila teman-teman mendapati kasus seperti itu, retainer yang mentok di pelatuk klep, teman-teman bisa mengakali dengan memapas pelatuknya. Tapi dengan catatan, solusi yang pertama ini teman-teman cukup memapas, jangan terlalu ekstrim ya, bagian yang mentoknya saja. Tapi perlu diperhitungkan juga nanti teman-teman itu menggunakan perklep apa dan kekerasannya itu kayak gimana. Kalau perklepnya yang memang kekerasannya itu lebih ekstrim ya, medium ke atas, itu saya nggak sarankan solusi yang pertama ini karena rawan patah di bagian sini ketika motor nanti digeber, takutnya patah. Itu ya solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua, di hadapan kita ada retainer Mio. Yang sebelah kiri ini adalah retainer Mio, dan tentunya kita bisa lihat sendiri bahwa retainer Mio dan Honda Beat itu berbeda. Untuk retainer Mio itu cenderung lebih rata. Jadi ini adalah solusi yang kedua. Kita bisa lihat, kita akan pasangkan retainer Beat terlebih dahulu ya dengan kuku klepnya. Nah, jadi ketika klep terpasang dengan kuku klep, kemungkinan besar posisinya jadi seperti ini. Dan kasus yang dialami oleh teman kita itu sepertinya retainer terlebih dahulu mentok di pelatuk. Biasanya seperti ini. Untuk solusi yang kedua yang akan kita kasih tahu ya, untuk teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa menggunakan retainer dan kuku klep dari Mio, karena untuk motor Mio itu lebih rata. Nah, contohnya jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ketika kita pasangkan retainer dan kuku klep Mio di klep Honda Beat, itu ujung klep cenderung lebih menonjol dibanding ketika kita pasang di retainer bawaannya. Dan kemungkinan besar ini nggak bakalan mentok. Seperti itu. Kalaupun masih ada yang mentok, kita akan kasih solusi sedikit ya. Sebentar, kita akan ambil dulu contoh.
Nah, jadi kalaupun ketika teman-teman sudah menggantinya dengan retainer dan kuku klep Mio dan ternyata masih mentok di pelatuk, dan saya kira ketika sudah diganti dengan Mio, kalaupun ada mentok gak bakalan sebesar mentoknya retainer ini. Teman-teman bisa ikutin seperti retainer yang bawaan BRT ya. Ini adalah retainer bawaan BRT yang cenderung pinggirnya itu lebih tirus dibanding retainer yang asli Mio nya ya. Nah, teman-teman bisa memapas ini, bagian tirusnya agak besar, bisa seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu solusi yang kedua ya, yang bisa kita kasih untuk Mas Dipa dan juga teman-teman yang memang belum tahu. Semoga bermanfaat di info ini. Semoga tetap sehat dan tetap let's go. Oh iya, ada masalah lagi. Di sini teman kita Mas Dipa mengeluhkan tentang penyakitnya yang di ujung klepnya ini nggak rata dengan pelatuk klep, entah nggak rata ke samping atau ke depan atau ke belakang ya. Tapi biasanya kalau headnya masih standar, bos klepnya masih standar, dan klepnya diganti KLX, kemungkinan besar nggak ratanya itu seperti ini, kemungkinan besar. Tetapi kalau nggak ratanya di bagian pinggir, itu kemungkinan besar bos klep yang miring, entah itu pernah ganti bos klep atau tidak, yang pasti itu masalahnya ada di bos klep gitu. Nah, untuk mengakalinya, ketika teman-teman mendapati head di motornya kondisi pelatuk klep dan klep ini enggak rata, miring, teman-teman bisa juga coba dengan menggunakan topi klep atau sim-siman khusus untuk batang 5 yang jenisnya seperti ini. Sebetulnya kalau topi klep ini adalah topi klep untuk mobil ya, untuk mobil dengan batang 5,5, tapi untuk batang 5 ada produk racing yang menjual dan memang pas di batang 5. Ini hanya sebatas contoh ketika teman-teman mendapati di motornya bahwa si ujung klep dan pelatuknya itu enggak rata. Nah, teman-teman bisa bantu dengan topi klep seperti ini. Jadi setidaknya ketika kita sudah pasang dan posisinya itu miring ujung klepnya, dan kita gak mau ngerubah lagi headnya untuk ngebenerin headnya, saya sarankan sebagai alternatif pakai topi klep yang seperti ini, ada di produk-produk racing. Jadi sudah jelas diameter landasan dari ujung klepnya ini agak lebih gede, sehingga bisa membantu klep agar tidak cepat jeber. Intinya kan resiko ketika si pelatuk klep miring dengan ujung klep ini, resikonya itu klep pasti cepat jeber. Tapi ketika kita sudah gunakan topi klep seperti ini, itu akan sedikit meratakan dan mengurangi beban untuk ujung klep. Kira-kira seperti itu di beberapa masalah ketika kita melakukan proses modifikasi mesin ya, karena memang itu sebuah lika-liku dan resiko dari modifikasi mesin. Semoga penjelasannya dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan terkhusus untuk Mas Dipa yang sudah komen di channel kami. Terima kasih banyak. Kami akan usahakan jawab sebisa mungkin, dan kalaupun kami belum bisa menjawabnya, kita akan cari tahu bareng-bareng ya. Kita akan belajar bareng-bareng.
Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang hobi di modifikasi mesin, hobi di otomotif. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap let's go. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini tetap berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.